Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai 10 kesalahan dalam memilih pasangan hidup. Ya, ada 10 kesalahan dalam memilih pasangan hidup. Jadi ini sebelum memilih, ya, kamu harus perhatikan ini, hindari 10 kesalahan ini. Karena banyak orang yang salah memilih pasangan hidup karena tidak memperhatikan hal-hal yang akan saya paparkan ini. Dan saya berharap video ini bisa memberkati. Apabila teman-teman suka kepada video ini, jangan lupa untuk like dan juga untuk share kepada teman-teman yang lainnya sehingga boleh jadi berkat. Dan jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di channel YouTube Willy Marpaung. Mohon kesediaannya untuk subscribe channel ini dan juga aktifkan notifikasinya, sehingga ketika saya upload video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan notifikasi daripada video ini. Oke, nah ada 10 kesalahan dalam memilih pasangan hidup. Yang pertama, pacaran dengan orang yang tidak seiman. Alkitab jelas menuliskan dalam 2 Korintus 7 ayat 14, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang seperti orang-orang dunia. Karena ingat baik-baik, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Pacaran beda agama, pacaran beda iman, itu memang adalah kesalahan fatal. Ingat baik-baik, itu adalah kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena Alkitab sudah menuliskannya, firman Tuhan sudah menuliskannya. Jangan berpacaran atau dengan orang yang tidak seimbang. Jangan menjadi pasangan tidak seimbang. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Yang dimaksudkan tidak seiman di sini bukan hanya dia itu beda agama, ya. Ingat baik-baik, yang dimaksudkan yang tidak seiman artinya gini, walaupun memang sama-sama Kristen, tapi mungkin dia itu belum kenal Yesus secara pribadi. Dia belum menerima Yesus secara pribadi dalam hatinya, atau imannya masih rendah. Dia belum memiliki level iman yang sama denganmu. Jangan. Itu hanya akan menambah kegaduhan. Seiman ini artinya juga level iman. Level kalian tuh mengandalkan Tuhan. Level kalian tuh hidup takut akan Tuhan tuh sama. Ya kan? Nah, misalnya misalnya kamu sebagai cewek. Kamu cewek, iman kamu itu bilang gak boleh. Yang namanya mesra-mesraan, pegang-pegangan saat berdua gak boleh. Itu level kamu. Level takut akan Tuhan kamu. Tapi kalau dia bilang nggak apa-apa, yang penting kita nggak ngelakuin hubungan seks, nggak apa-apa kalau yang masih pegang-pegang tangan, nggak apa-apa itu, walaupun ya nafsuan nggak apa-apa, itu jelas nggak seiman ya kan. Nah jadi pacaran nggak seiman itu bukan hanya yang beda agama langsung gitu, Islam dengan Kristen, Buddha dengan Kristen, bukan hanya itu ya kan, tetapi yang level imannya tidak sama, level kepercayaannya kepada Tuhan tidak sama. Itu sebabnya pastikan pasangan kamu itu memang adalah orang yang mengenal Tuhan dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan percaya bahwa Yesus itu adalah andalan hidupnya. Amin. Nah, yang kedua, pacaran, kesalahan dalam memilih pasangan hidup adalah pacaran dengan orang yang sejenis, ya, sejenis kelamin. Mungkin di Indonesia, bagi teman-teman mungkin kebanyakan yang nonton ini orang Indonesia, ya di Indonesia jarang kita nampak laki-laki dengan laki-laki pacaran, perempuan dengan perempuan pacaran, tapi di dunia barat sana sudah banyak, gitu. Dan itu harus dihindari, itu kesalahan. Alkitab mengatakan bahwa Allah pada mulanya menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Tidak ada laki-laki dengan laki-laki dipersatukan. Tidak ada laki-laki dengan perempuan dipersatukan. Mohon maaf, babi aja tahu kepada siapa dia kawin. Anjing saya aja tahu kepada siapa dia itu kawin. Janganlah kita manusia punya otak, punya pikiran, diberikan Tuhan akal, tapi kita nggak tahu kepada siapa kita harus dekat. Itu sebabnya hati-hatilah dalam memilih pasangan hidup. Pastikan memang dia itu laki-laki atau perempuan. Ngerti? Kalau kau laki-laki, pastikan dia itu perempuan. Kalau kau perempuan, pastikan dia itu laki-laki. Amin? Nah, kemudian, apa kesalahan dalam memilih pasangan hidup? Yang ketiga, pacaran hanya karena dia good looking. Amsal 31:30 mengatakan, kecantikan adalah bohong, kemolekan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kalau engkau memilih dia karena good looking, karena dia cantik, itu bukan cinta, itu nafsu. Itu hanya nafsu. Kalau engkau memilih dia karena bodinya mulus, karena badannya putih, karena penampilannya wow, dia berotot, ya kan, itu hanya nafsu. Jangan mau dengan orang yang demikian. Jangan mau berpacaran dengan alasan demikian. Boleh nggak kita mencari yang good looking? Boleh. Boleh nggak kita mencari yang cantik? Boleh. Laki-laki boleh cari yang cantik. Ya kan, saya nggak pernah bilang jangan cari yang jelek, jangan cari yang cantik. Enggak. Cari yang cantik. Tapi jangan dijadikan itu menjadi alasan utamamu memilih dia.
Sebab kalau engkau menjadikan itu menjadi alasan utamamu dalam memilih dia, dalam menerima dia sebagai pasangan hidupmu, maka itu namanya nafsu. Amin, itu hanya nafsu. Itu sebabnya jangan karena good looking, karena itu nggak kekal, itu nggak berfungsi banyak, itu nggak memberi dampak banyak. Tapi kalau ditakut akan Tuhan, kalau dia mengerti jalan-jalan Tuhan, dia hidup mengandalkan Tuhan, wow, anak-anakmu, cucu-cucumu akan merasakan berkatnya. Amin. Nah, selanjutnya, apa kesalahan dalam memilih pasangan hidup? Pacaran hanya karena mau uang. Nah, ini bahaya. Memang saya tahu pacaran itu butuh uang. Memang saya tahu makan cinta itu nggak kenyang. Tapi jangan kau mau pacaran sama dia karena hanya mau uangnya. Itu bahaya, itu dosa. Karena sama aja kau membohongi dia. Kau katakan cinta, tapi padahal kau cinta uangnya, bukan cinta dianya. Cinta akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Dan ini bisa terjadi. Engkau mendekati laki-laki lain, kau mendekati perempuan lain hanya karena uangnya. Itulah akar dari segala kejahatan. Itu sebabnya jangan cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan jangan cinta akan uang. Karena cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Jangan demikian. Tuluslah mencintai seseorang. Jangan mau ngerampok. Kau mau pacaran tuh mau ngerampok, ya kan? Nah, atau kau mau pacaran atau mau jualan, ya kan, mau dagang, ya kan? Jangan. Tapi memanglah karena tulus, jangan hanya karena uang, ya. Tapi bukan berarti engkau itu mau sama dia yang pengangguran, jangan. Karena makan cinta gak kenyang, seperti saya bilang tadi. Makan cinta itu gak kenyang. Jangan memang mau menikah dengan orang yang gak ada uangnya. Tapi jangan hanya karena uangnya. Jangan menikah dengan orang yang tidak punya uang, ya. Tapi bukan karena uang yang kau menikah dengan dia, tapi karena memang cintamu pada dia. Tapi karena kau percaya bahwa dia itu jodoh dari Tuhan, ya. Ingat sekali lagi, saya bukan katakan cari aja yang miskin, cari aja yang pengangguran, jangan. Tapi cari yang memang dia bisa mencukupi kebutuhanmu, dan jangan cintai uangnya, tapi cintailah dianya. Oke, amin. Nah, selanjutnya, apa kesalahan dalam memilih pasangan hidup? Pacaran hanya untuk mengisi waktu luang agar tidak kesepian. Dengarkan saya baik-baik, kalau engkau sudah pacaran, engkau juga bisa kesepian. Ada banyak orang pacaran rasanya jomblo. Betul nggak? Betul. Jangan kau katakan karena kau pacaran kau nggak akan kesepian. Itu kesalahan yang besar. Engkau sudah punya pacar pun kau masih bisa kesepian. Karena apa? Karena hanya Yesus yang setia menemani. Pacarmu, bahkan kalau udah jadi istri pun, dia nggak akan bisa 24 jam bersamamu. Betul atau tidak? Kalau kau bekerja apakah dia ikut? Kan tidak. Betul? Jadi jangan pacaran hanya karena kesepian. Jangan pacaran karena dia sebagai pelampiasan kesepianmu. Lalu ketika engkau sudah damai, ketika kau sudah senang, kau tinggalin. Jangan. Itu dosa. Jangan demikian. Memang harus serius. Jangan hanya karena kesepian. Karena orang yang pacaran pun masih bisa kesepian. Amin. Nah, selanjutnya, apa kesalahan dalam memilih pasangan hidup? Pacaran di waktu yang belum tepat. Nah, ini menjadi banyak pertanyaan. Bahkan ini menjadi pertanyaan saya. Saya mencoba mencari dari berbagai buku, baik dari psikologi maupun dalam teologi, dalam keagamaan, khususnya dalam pendidikan agama Kristen. Kapan sih seseorang itu bisa berpacaran? Kapan sih seseorang itu boleh berpacaran? Pacaran itu nggak dosa, ingat baik-baik. Pacaran itu nggak dosa, tetapi kadang waktunya nggak tepat. Ya, kadang waktunya nggak tepat. Misalnya dia masih SMP. Apakah kau mau gitu bertahan pacaran 15 tahun gitu, lalu ujung-ujungnya putus? Karena tingkat kematangan seseorang itu biasanya kalau perempuan itu usia 19 tahun sampai 23 tahun. Sedangkan laki-laki itu 21 sampai 25. Itu menurut psikologi. Tetapi kalau menurut yang saya teliti, pacaranlah ketika memang pacaran kalian itu memang sudah berguna. Pacaranlah kalau memang pacaran kalian itu membangun. Pacaranlah kalau memang pacaran kalian itu serius. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dikatakan segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi tidak segala sesuatu berguna. Kalau kau pacaran waktu SMP, boleh. Berguna nggak? Enggak. Tapi kalau kau pacaran misalnya waktu kuliah, udah mau tamat, ya kan? Udah jelas kan arahnya kemana gitu. Khususnya laki-laki. Waktu kuliah udah mau tamat, udah jelas gitu. Lagi skripsian, ya kan? Nah, kan
Kan jelas gitu. Oh, siap tamat aku ini sarjana ini, lalu aku kerja ini. Jelas masa depannya. Memang berguna pacarannya. Sebagai coach, sebagai tambah semangat gitu ya kan. Nah, tapi kalau masih SMA pacaran laki-laki tuh, mungkin ada beberapa itu terserahmu gitu. Kalau memang kau semangat untuk bisa masuk PTN sama-sama, it's okay ya kan. Nah, intinya pacaranmu itu berguna. Intinya pacaranmu itu membangun dirimu. Nah, selanjutnya, apa kesalahan dalam memilih pasangan hidup? Pacaran dengan orang yang belum dikenal seutuhnya. Kenalan sore, jadian malam. Kenalan di Facebook jam 10, ya kan? Chatting di WA jam 4 sore, jadian jam 7 malam di video call. Jelas, itu bukan orang yang belum kamu kenal. Belum kamu kenal seutuhnya. Ya, pacaranlah dengan memang orang yang kamu kenal. Kapan PDKT yang paling cocok? 6 bulan. 6 bulan kamu kenal dulu. Karena gini, karena kalau di pacaran, kalau orang udah pacaran, yang baik-baiknya aja ditampilkannya. Yang buruk malah pernah mau ditampilkannya. Kebanyakan gitu. Tetapi kalau orang masih teman, bobrok-bobroknya kita tahu ya kan, kayak mana dia itu sikap dia nggak ada akhlaknya itu tahu gitu. Nah, tapi kalau orang udah pacaran, cara makan pun diatur gitu. Nah, itu makanya PDKT-annya, masa naksir-naksirannya itu diperpanjang. Supaya apa, memang kau yakin gitu. Jangan kau baru kenal 1 hari, baru kenal 2 minggu, baru kenal sebulan, langsung jadi, jangan. Ya kan, minimal 6 bulan. Ya kan, kalau bisa 6 tahun, haleluya. Nah, selanjutnya, apa kesalahan yang salah dalam memilih kesalahan dalam memilih pasangan hidup? By the way, 6 tahun tadi itu kayak cerita Yakub dan Rahel ya. Oh, Yakub 14 tahun. Oke lah. Ya misalnya kalian tuh kenal SD ya kan, lalu PDKT-an SMA baru jadi ya. It's okay kan, nggak jadi masalah gitu. Pasti udah kenal ya kan. Nah, selanjutnya, pacaran yang salah adalah pacaran yang hanya sekedar coba-coba. Cobalah sama Bang Willy ya kan. Enak gak sama Bang Willy? Oh, gak enak, udahlah ganti lagi. Cobalah sama yang ini gitu. Wih, gak enak juga kan? Jangan. Pacaran itu bukan ajang coba-coba. Pacaran itu bukan uji kompetensi. Pacaran itu bukan try out SBMPTN. Entah apapun namanya sekarang. Tapi pacaran itu memang serius, memang komitmen. Terus sebabnya jangan pernah pacaran hanya karena coba-coba. Betul? Engkau mencintai seseorang tapi hanya coba-coba. Kan sakit yang kau bilang kau cinta itu. Kau bilang cinta, tapi sebenarnya kau nggak cinta. Cinta itu harus tulus loh. Oke? Nah, selanjutnya, apa kesalahan dalam memilih pasangan hidup? Pacaran hanya sebagai pelampiasan. Putus. Carilah langsung yang baru supaya bisa melampiaskan dendam ini. Biar dia tengok ya bahwa aku ini juga laku, biar dia tengok aku juga bisa dapatkan yang lebih baik dari dia. Wah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jangan jadikan orang sebagai pelampiasan amarahmu. Jangan jadikan orang sebagai pelampiasan sakit hatimu. Ketika engkau putus dan kau sakit hati, lampiaskan itu semuanya kepada Tuhan. Bukan berarti kau marah sama Tuhan, tapi datang kepada Tuhan. Minta bimbingan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Minta Tuhan yang memberikan damai dalam hatimu. Amin. Nah, selanjutnya yang terakhir, apa kesalahan dalam memilih pasangan hidup? Pacaran dengan cinta yang terpaksa. Ketika ketika Ishak meminang Ribka, dalam Kejadian 24 ayat 58, Ribka mau dibawa ke rumahnya Ishak. Ribka ditanya terlebih dahulu, maukah engkau pergi dengan orang ini? Artinya, maukah engkau menikah dengan dia? Lalu dikatakan, aku mau. Artinya apa? Bukan karena terpaksa. Cinta tidak bisa dipaksakan. Cinta yang dipaksakan, ya, itu hanyalah kebodohan. Tapi cinta memang harus datang dari hati. Jangan pacaran karena terpaksa. Gak enak aku sama dia. Yaudahlah, jadianlah. Jangan pacaran karena terpaksa. Jangan mencintai seseorang karena terpaksa. Tapi cintailah seseorang karena memang cinta di hatimu sudah terbangun untuknya. Cinta di hatimu sudah yakin dan kau sudah berkomitmen untuk bisa serius dengan dia. Saya berharap sharing ini memberkati. Kiranya engkau bisa menghindari 10 kesalahan dalam berpacaran ini, sehingga engkau mendapatkan pasangan yang memang takut akan Tuhan, hubungannya baik, hubungannya berkenan di hadapan Tuhan, yang penuh dengan berkah-berkat Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.